Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat. Salah satunya nikmat iman, ihsan, dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan mengobati penyakit hati. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dalam penggalan hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada 3 kriteria orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, dia menjadikan syariat Islam sebagai pedoman di dalam hidupnya, sebagai bukti dia ridho Islam agamanya. Yang ketiga, dia mengikuti ajaran dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kehidupan sehari-harinya. Iman, Islam, dan ihsan adalah merupakan sesuatu hal yang bisa kita rasakan kenikmatannya. Akan tetapi banyak dari kita yang ketika melakukan ketaatan kita bahkan bermalas-malesan, bahkan kita tuh ada yang merasa terbebani dengan ketaatan itu. Contohnya ketika kita sholat. Hal ini juga terjadi pada diri manusia. Ketika orang sedang sakit, senikmat apapun makanan yang diberikan kepadanya, maka orang tersebut akan merasakan makanan itu pahit dan tidak lezat. Begitupun orang yang sedang mengalami penyakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan kepadanya, maka orang tersebut berusaha menolaknya. Dan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, itu susah dan harus diobati. Jika tidak diobati, maka penyakit itu, maka orang tersebut tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman selama-lamanya. Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ighasatul Lahafan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok yang untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan di dalam ilmu medis ketika seorang dokter hendak mengobati pasiennya. Yang pertama, menjaga kekuatan tubuh pasien. Ketika sedang mengobati pasiennya, dokter biasanya menganjurkan kepada pasiennya untuk memakan makanan yang sehat, menjaga pola tidur, dan juga menjaga pola pikir, dalam artian tidak stres. Sang dokter juga memberikan, sang dokter juga memberikan nutrisi seperti multivitamin dan lain-lain, supaya orang tersebut dapat kuat. Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dilakukannya untuk menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan.
karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati kita. Karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagai hujan dan hati manusia sebagai tanah. Karena hati senantiasa butuh nutrisi yang berupa ilmu. Kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah penyakit si pasien tersebut. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang digunakan oleh dokter adalah menyarankan pasien untuk pantangan terhadap penyakit yang diderita olehnya. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa membuat penyakitnya lebih parah, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sumber dari penyakit hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahayanya dosa dalam diri manusia yang dicantumkan dalam potongan hadis yang berarti, sesungguhnya seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan mentitikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Dan kemudian apabila orang tersebut bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapus titik hitam tersebut. Dan apabila orang tersebut melakukan maksiat lagi dan berbuat dosa lagi, maka Allah akan menambah titik hitam tersebut dan hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan dianggap kuat sanadnya oleh Syu'aib al-Arnaut. Ketiga, menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri pasien. Tahapan terakhir yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mengobati pasiennya adalah memberikan kepada pasiennya itu obat sesuai dengan dosis pada penyakit orang tersebut. Setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan sebuah obat yang sesuai pada dosis pasien tersebut. Begitu juga penyakit hati. Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa untuk menghilangkan penyakit hati yaitu dengan cara bertaubat, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan tersebut harus dibayar dengan membayar kafarah, maka orang tersebut haruslah siap membayar kafarah itu. Dan apabila kesalahan itu terkait dengan hak manusia, maka hendaklah ia berani untuk meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa, maka sama saja dia tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan bertaubat berarti dia menghilangkan penyakit hati yang berupa dosa di dalam dirinya. Jamaah yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi hati kita dari semua penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita baik supaya kita bisa merasakan lezatnya iman, ihsan, dan beramal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.